Juni 2026 menghadirkan dua cerita yang bertolak belakang. Di China, penjualan mobil listrik turun 9,4%. Sementara di Indonesia, penjualannya justru melonjak lebih dari 80%. Dan itu bukan kebetulan. Sekilas, angka dari China memang terlihat mengkhawatirkan. Penjualan retail kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle mencapai 1.007 juta unit pada Juni 2026. Dibandingkan Mei masih naik 6%, tetapi dibandingkan Juni tahun sebelumnya turun 9,4%. Kalau hanya melihat angka itu, kesannya pasar mulai kehilangan peminat. Padahal gambaran besarnya jauh lebih kompleks. Pangsa EV masih mencapai 62,8% dari seluruh pasar mobil penumpang. Sementara itu, total penjualan mobil penumpang justru turun lebih dalam, yakni 23,2%. Artinya, minat terhadap kendaraan listrik sebenarnya masih kuat. Yang berubah adalah fase industrinya. Selama beberapa tahun terakhir, produsen mobil listrik di China menikmati pasar yang terus berkembang. Model baru bermunculan, pabrik dibangun dalam skala besar, harga dipangkas, dan fitur terus ditambah. Dan selama permintaan terus meningkat, banyak persoalan tertutup oleh besarnya volume penjualan. Nah, sekarang ruang pertumbuhannya mulai menyempit. Dukungan kebijakan berkurang, stok di dealer menumpuk, dan perang diskon menekan margin keuntungan. Alix Partners, konsultan global yang banyak menangani industri otomotif, memperkirakan hanya 15 dari 129 merek EV dan plug-in hybrid di China yang masih layak secara finansial pada 2030. Tekanan lain datang dari tingkat utilisasi pabrik yang sempat turun ke kisaran 50%, level terendah dalam satu dekade. Padahal investasi sudah terlanjur dikeluarkan, mesin tetap harus dirawat, dan pekerja tetap harus dibayar. Ketika volume produksi turun, biaya untuk setiap kendaraan justru ikut naik. Indonesia berada di fase yang berbeda. Sepanjang semester pertama 2026, penjualan kendaraan elektrifikasi naik 69,4% menjadi 117.108 unit atau setara 26,8% dari pasar nasional. Khusus mobil listrik baterai murni, pertumbuhannya bahkan mencapai 80,8% menjadi 69.739 unit. Perpindahan fase ini paling terlihat dari BYD. Pada Juni 2026, penjualan domestiknya di China turun 22%. Laba kuartal pertamanya juga anjlok 55,4%. Skala bisnis yang besar ternyata tidak membuat perusahaan ini kebal terhadap tekanan pasar. Namun, di saat yang sama, kinerja globalnya justru bergerak ke arah sebaliknya. Total penjualan BYD naik 5,5% menjadi 403.472 unit. Dengan pendorong utama berasal dari pasar internasional. Penjualan di luar China melonjak hampir 95% menjadi 175.349 unit. Lonjakan itu membuat pabrik tetap beroperasi dan membantu menyebarkan biaya pengembangan teknologi ke lebih banyak kendaraan. Leapmotor mengambil jalan yang berbeda. Produsen asal China yang berdiri pada 2015 ini memilih bermitra dengan Stellantis, grup otomotif yang menaungi Peugeot, Citroen, Jeep, dan juga Fiat. Lewat kemitraan tersebut, Leapmotor langsung memperoleh akses ke jaringan distribusi dan infrastruktur internasional yang sudah tersedia tanpa harus membangunnya dari awal. Hasilnya, pada 2025, perusahaan ini membukukan laba tahunan pertamanya dengan margin kotor 14,5%. Lalu, pada Juni 2026, penjualannya melonjak sekitar 95% menjadi 93.376 unit. Xiaomi memilih pendekatan yang berbeda lagi. Perusahaan yang selama ini lebih dikenal lewat ponsel menempatkan mobil sebagai bagian dari ekosistem yang sama dengan perangkat rumah, perangkat lunak, dan data penggunanya. Mobil bukan sekedar produk baru, melainkan kelanjutan dari pengalaman digital yang sudah digunakan konsumennya setiap hari. Pendekatan seperti ini sulit ditiru produsen otomotif tradisional dalam waktu singkat. Pada kuartal 2026, segmen Smart EV, AI, dan inisiatif baru Xiaomi membukukan margin kotor 20,1%. Itu memang belum berarti bisnis mobilnya sudah menghasilkan laba bersih ya, tapi paling tidak arahnya mulai kelihatan. Di sisi lain, pasar Indonesia menerima gelombang model baru hampir dalam waktu yang bersamaan. Sepanjang semester pertama 2026, BYD memimpin pasar mobil listrik baterai murni dengan penjualan 21.432 unit atau sekitar 30,7%. Jeko, merek di bawah Chery Group, berada di posisi berikutnya dengan 16.990 unit yang seluruhnya berasal dari satu model, G5 EV.
Geely mencatat 8.169 unit. Sedangkan Wuling yang sudah memiliki pabrik di Cikarang dan paling lama beroperasi di Indonesia membukukan 6.044 unit. Masing-masing membawa strategi yang berbeda. BYD membangun portfolio berlapis, mulai dari Atto One untuk pengguna di perkotaan, M6 untuk keluarga, hingga Sea Lion O7 di segmen SUV yang lebih tinggi. Jayco memilih bertumpu pada satu model utama sehingga pesannya mudah diterima pasar. Tapi risikonya adalah ketergantungan yang besar pada satu produk. Sementara Wuling mengandalkan jaringan serta pengalaman lokal yang sudah lebih dulu dibangun. Disinilah seluruh gambaran mulai menyatu. Pada Juni 2026, ekspor mobil penumpang China justru melonjak 80% ketika penjualan domestiknya melemah. Semakin besar tekanan di pasar dalam negeri, semakin agresif produsen Cina berekspansi ke luar negeri. Model baru terus berdatangan, harga dibuat semakin kompetitif, dan peluncuran produk dipercepat. Artinya, semakin banyak pilihan dan semakin murahnya harga mobil listrik di Indonesia bukan semata-mata hasil dari kompetisi yang sehat. Sebagian besar merupakan limpahan kapasitas yang sudah tidak lagi terserap di pasar asalnya. Pelambatan di China tidak menghentikan ekspansi. Justru tekanan itulah yang mendorong persaingan bergerak keluar dan Indonesia jadi salah satu medan utamanya. Pelajarannya sederhana. Ketika pasar utama sebuah industri mulai matang, pertumbuhan tidak berhenti. Pertumbuhan hanya berpindah. Perusahaan akan mencari ruang baru, baik di negara lain, di segmen lain, maupun di bagian bisnis yang belum tergarap. Dan kelebihan kapasitas akan selalu mencari tempat untuk mendarat. Bagi pelaku usaha di pasar penerima seperti Indonesia, kondisi ini menghadirkan dua sisi sekaligus. Peluangnya sangat besar karena nilai ekonominya tidak berhenti pada penjualan kendaraan. Ada pembiayaan, layanan baterai, pembangunan stasiun pengisian daya, asuransi, servis, hingga pasar mobil listrik bekas. Namun risikonya juga nyata. Harga murah memang bisa mempercepat penjualan di awal. Tetapi ujian yang sebenarnya datang setelahnya. Mulai dari ketersediaan suku cadang, kualitas layanan purna jual, garansi baterai, hingga nilai jual kembali beberapa tahun setelah kendaraan dibeli. Pertanyaannya sekarang, apakah pasar mobil listrik Indonesia akan berkembang menjadi industri yang sehat? Atau justru hanya menjadi arena baru bagi perang harga yang sudah kehabisan ruang di negara asalnya?